Kalau kita sakit, kalau kita punya masalah, sama aja kita nih ya, sakit kita punya masalah, ngajilah. Kadang-kadang orang nggak cocok, Ustaz dulu coba suruh ngaji, memang ngaji jawabannya. Ini pun kalian nggak saya terima, dengarkan saya. Kalau kita sakit, kita punya masalah, ngajilah. Kenapa ngaji? Kan kita pertanyaannya, nggak apa-apa lah, biar aja saya nanya. Tadi Pak Hanafi udah ngaku dah, saya nggak pernah nanya, udah biar saya nanya. Bapak nengok kita ngerti saya tuh, oh, belum ngerti Pak Hanafi. Nah, udah, kok payah nih. Yang nyuruh ngaji siapa? Allah Ta'ala. Nah kita sakit, atau kita ngaji. Apa kata Allah Ta'ala sama malaikat? Malaikat itu hamba aku tuh, susah kan nggak rezekinya, atau dia sakit, ngaji juga ada tetap. Cocok disebutkan apa enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula muqtada kalam fuqaha, kata para ulama fikih, daripada menghimpunkan atas memperbuat yang ditinggalkan tempatnya lagi dalam sembahyangnya pada yang lainnya daripada surah itu, dan jika sa'ya di dalam berdiri itu sa' dia, adakah telah membaca Fatihah atau tiada? Aku udah baca Fatihah apa belum? Gitu. Ada pertanyaan. Orang banyak ahli tadi pikir entah kemana-mana, ragu dia, udah baca Fatihah apa belum? Wajiblah atasnya membaca Fatihah dengan segera. Ya, wajib baca Fatihah dengan segera. Karena bahwasanya ia tiada berpindah ya pada tempatnya. Tempat Fatihah itu kan berdiri, bacalah. Gitu ya. Metode yang dipilih dari ulama fikih. Jadi kalau kita baca Fatihah dia ragu kita, aku udah baca Fatihah apa tidak? Ulanglah, wajib ulang. Karena tempat Fatihah itu kan berdiri gitu. Al-Fatihah itu tempatnya berdiri. Makanya kalau kita baca dalam ruku nggak sah ya kan, bukan tempatnya gitu. Udah jelas. Jadi udah dipilih ahli ulama fikih. Kalau di dalam berdiri kita sah, Anda udah kubaca Fatihah belum? Jangan dibiasakan, udahlah kira udah jangan. Ngaji ini bukan gini-gini aja, ini ada peningkatan. Kalau nggak dikira gitu-gitu aja nggak pernah naik kelas. Nih Pak Hanafi ya. Oh baca lagi aku Fatihah. Orang memang tepat di situ kok berdiri. Kecuali kita ruku, kita baca di ruku nggak usah, nggak tempatnya itu. Ruku Allahu Akbar, aku baca Fatihah apa enggak tadi? Lah kita baca itu enggak sah. Percuma. Nah. Ya udah teringat memang udah ada yang baca. Tapi tidak pula bersama makna Fatihah. Enggak masalah kalau itu. Nah. Udah. Tapi yang lebih ketat bukan itu lagi, Mujar. Yang bikin bahaya kita mah sembahyang berjamaah. Itu maka menjadi imam kalian pun, kalau biarpun panik ada qori belagu, enggak usah belagu-lagu. Tegang orang. Ya. Boleh aja, tapi tegang makmum. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, lagu lah betul macam perokor itu ya. Nah, udah si makmum atau enggak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Belagu dia, bacanya ayat, tapi belagu, lupa kita baca Fatihah kan, bisa lupa. Enak kali Pak Al-Hafiz Pak yang baca. Itu makanya kalau kalian kenal sama Hasan Basri, Qori Labuan itu, dia kalau jadi imam nggak pernah belagu deh. Orang dia ngaji kitab kuning, mau dia belagu. Kalau belagu lupa orang jadi makmum. Allahu Akbar ruku, apa lah Pak? Boleh kita ruku? Boleh ruku nggak Hasan? Nggak boleh. Bacalah Fatihah sendiri. Belum siap baca Fatihah sami Allahu liman hamidah kan ya. Nah, makin bingung kok. Nah inilah yang perlu kita kaji. Kenapa Am? Jadi misalnya seandainya kita sholat sendirinya, ketika rukuk ragu kita baca Fatihah enggak? Sah nggak? Sahnya sah, tapi nggak kira rekat kau itu. Berarti tambah terkat. Atau kau balik lagi berdiri lah. Nggak kebilangan tuh, kebilangan. Aku baca Fatihah apa tidak tadi ya? Mana yang kau tetapkan sekarang? Baca Fatihah apa tidak?
Itu maka kita semenjara tadi, kalau kita baca Al-Fatihah maunya hadirkan maknanya, jadi kita nggak lalai. Yang bisa lupa itu kan nggak kita hadir maknanya. Biasa kalau misalnya udah rukuk, jadi kita ragu nih, diri lagi gitu. Ya berdiri dong lah. Kalau nggak sah, Jadi rakaat tetap nggak dikira itu, belum berdiri balik lah. Nah, nanti baru sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi itu seperti denda. Kenapa didenda? Orang salah nggak cocok kan kita lalai dalam sholat sebenarnya. Kan nggak cocok lalai kan. Kita menghadap Allah Ta'ala. Kalau kita ngadap penghulu aja pun, kalau tak kemana-mana macam mau penghulu itu ngeladenin kita. Kita belum bandingnya siapa ya. Penghulu belum, bukan lagi wali kota, gubernur. Penghulu aja paling bawah. Ini tadi lupa dia, ruku dia. Jadi, ya. Udah gitu berdiri dah dia kena ragu tadi. Waktu di pertengahan baca Al-Fatihah teringat. Udah Rupanya. Terus benar tuh ya. Memang banyak masalah fikih nih, makanya mesti ngaji lah. Ngerti kan pertanyaan si Miss nih? Begitu dia balik baca Fatihah, udah ku baca daripada dia kan. Nah, macam mana balanya? Jadi sesuatu yang kita tinggalkan, udah kita buat itu lupa kita, itu larang gak dikira, makanya dia bagilah berdiri baca Al-Fatihah. Masalah yang muncul tanya si Miss nih, ingat udah ku baca daripada hari kan. Gimana? Terus kalah baca Fatihah itu jangan berhentikan. Terus kalah. Nanti sujud sahwi. Itu ngaku salah sama Allah Ta'ala. Pak, sholat pun kayak gini ya kan. Makanya nanti meningkatnya gini kita ini. Aku bukan wajib sholat lagi, aku memang butuh sholat kan. Itu baru udah meningkat lah tidak ya. Itu ujar ya. Tapi nampaknya sholat syariat aja belum lepas juga sampai sekarang. Sholat itu 3 macam, sholat syariat, tarikat, hakikat. Syariat itulah hukum fikih jalankan. Hadirkan maknanya supaya usul kita sholat. Hati tetap mengikuti sholat tarikat dah. Apakah sudah sampai kita ke sholat tarikat? Tanya diri masing-masing. Allahu Akbar. Sudah saya sampaikan yang lalu ya. Yang lalu sudah saya sampaikan bahwasanya ketika kita selesai Allahu Akbar, sebaik apalah tetapkan. Bang Zuhur lah. Salih pada zuhri arba rakaatin ada nilai ta'ala Allahu Akbar. Ada niatnya. Nah, jangan baca Allah berkabiru dulu. Mesti gitu. Minta sama Allah dulu. Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan dalam sholat ini. Berikan pula manfaat dari sholat yang aku kerjakan ini. Memang lama sholat ini. Itulah peningkatan dalam sholat. Tasdiqkan di hati. Benar Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa saya menyampaikan ini kecepatan? Kecepatan saya pelankan aja. Saya tidur aja lagi. Tasdiqkan di hati Allah benar Maha Pengasih Maha Penyayang. Kenapa? Tengoklah dosa kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dikasih Allah Ta'ala kita sholat. Sudah tasdiqkan. Baru baca doa iftitah. Itu pun dianjurkan lagi sama ulama fikih. Kalau kita baca Al-Fatihah itu nggak usah pakai a'udzu, sah kok. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Tapi sunat karena kita baca a'udzu. Sunat. Berlindung juga sama kepada Allah pada setan yang terkutuk ini. Karena itu kita masuk, dia masuk juga. Inilah kita kena di sini. Dalam syariat belum lulus tampaknya. Jadi sebelum baca Al-Fatihah apa kata hati? Wajib. Al-Fatihah kan wajib, rukun kan? Kalau sholat tarekat itu hati terus ikut. Baca Al-Fatihah. Hadirkan maknanya. Udah. Amin. Sunat kata hati. Baca apa? Baca ayat. Wajib. Allahu Akbar ruku. Sempurnakan rukunya dulu baru baca Subhana rabbil azim wa bihamdi. Ini kalau kita lakukan ini sampai salam, para kata salam, kemudian kita berdoa. Kita sendiri pun yakin doa kita ini dengan Allah Ta'ala ya kan. Dikabulkan, enak jadinya. Jadi buat enak atau tidak enak kita sendiri. Buatlah sarana-sarananya. Untuk dapat nikmat salat itu, buatlah kayak itu. Orang makan aja ada orang nggak nikmat kok. Sama kita makan, cuma enak kok rasa. Entah pokoknya masuk aja lah ya gitu. Ada gitu kan?
mulutnya kurang lebar, nggak masukkan aja. Pokoknya makan kenyang dah, kenyang kurasa dah, enak entah lah katanya. Pokoknya kemakan. Ada gitu kan? Nah. Kalau nikmati nggak gitu, yang dikunyai rasanya betul-betul nikmatnya makanan itu. Sikit pun cukup jadinya, ya. Sudah. Itu baru syarat tarekat. Kalau sampai syarat hakikat lah, itulah yang Pak Hanafi tanya yang lalu tuh. Tidak nampaknya diri yang sholat, tapi yang nampaknya Allah menjadikan dia sholat. Itu hakikat lah. Itu nggak dengar apapun nggak lagi tuh. Dia boleh kalian coba. Sholat sendiri di rumah 2 rakaat, surat apanya dia? Wassalamualaikum 2 rakaat. Coba usahakan. Mata kita tidak melihat, kuping kita tidak mendengar. Yang nampak kita Allah Ta'ala menjadikan kita sholat. Bisa dan itu, hening dia seketika. Nggak dengar apapun. Mata pun nggak nampak apa-apa lagi. Nah sampailah tuh. Kalau dalam kitab tasawuf namanya tajalli Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat kita. Perlu tahu ini, perlu. Supaya ada keinginan kita ke sana ya kan. Enggak lah saat syariat pun nggak lulus nampaknya ya kan. Amin. Ya udah siap Fatihahnya kan. Kan belum lulus juga gitu. Macam mana? Sesuai kaji tadi. Tadi udah lupa, udahlah. Aku baca pun nggak ada. Ini nggak dibaca memang. Tahu kita baca. Tapi sampai amin. Amin. Udah siap Fatihahnya. Macam mana halnya nih? Ulang lagi apa? Terus baca ayat? Amri? Ulang. Kenapa kau bilang ulang? Tidak sah soalnya. Nah, karena syaratnya mesti ada kesengajaan ya. Rukun kauli, rukun qalbi, rukun fi'li mesti ada kesengajaan. Kalau nggak ada kesengajaan kurang syarat, tidak sah. Jadi rukuk pun ada kesengajaan, sujud pun ada kesengajaan, ucapan bacaan pun ada kesengajaan. Baca Al-Fatihah. Kalau baca sani nggak disyaratkan itu, bacalah setelah aja. Lebih bagus di aja, tahu kita ya ayat apa kita baca. Kalau sudah jadi langganan kali baca rakaat kedua biasanya baca qul Allah ya kan, udah langganan kali lancar lidah aja udah. Amin bismillahirrahmanirrahim qul Allah gitu kan. Ada ya pula itu tukar ayat gitu ya kan. Lucu, kita sendiri lucu kali kita ini emang ya. Saya bilang kita kan maksud saya juga. Masing-masing apa yang kita pegang itulah yang masuk dalam sholat. Nah, udah. Pak Hanafi nggak tahu tanya, kenapa? Itu ya. Karena dalam ilmu tasawuf, bukan kata saya, dalam ilmu Majmu' Mu'ri bilang gitu. Bahwa setan itu khusus untuk orang ngaji sama orang ibadah. Dengan bala tenteranya, bukan titik itu. Makanya kalau kita dalam sholat masuk aja deh, memang masih masuk dia. Nah kita mesti berlindung sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, berlindung juga. Itu pun masuk juga. Apalagi nggak benar baca Fatihahnya, udahlah. Jangan kaji dan jangan dilupakan itu 7 nama setan dan Al-Fatihah itu. Kalau salah kita baca, malah kita panggil pula. Benar-benarnya itu, macam mana ceritanya? Macam lah udah. Macam mana Sandra? Masuk juga jamu dalam sholat? Masuk ya? Itulah modelnya. Tapi kita usahakan terus. Terus kita usaha. Ini kabar takut, kabar gembiranya. Inilah kabar gembira orang ngaji nih, orang untuk ilmu nih. Semua kesalahan kita diampuni Allah Ta'ala, dimaafkan, ibadah kita cuma orang ngaji. Kalau nggak dimaafkan, nggak diampuni, macam mana kita baca Al-Quran? Siapa yang belajar Al-Quran terus pandai terus? Nggak ada kan? Apakah di dosa dia? Enggak, berarti dia belajar gitu. Nah ini kita ngaji nih. Nah, itulah kelebihan orang tuntut ilmu. Kelebihan orang yang nggak tuntut ilmu minta ampun, minta dimaafkan. Dari mana jalannya kalau ngaji pun enggak kok ya? Kan gitu jadinya. Ini yang besar kali harapan kita itu digolongkanlah kita yang hadir semuanya orang yang peduli dan agama. Kenapa? Kalau orang nggak peduli dan agama, mana mau ngaji? Ya kan? Jadi yang penting paham kaji ini.
Paham, kaji, yakin. Memang saya ulang-ulang aja ini, diulang-ulang pun kita sadar capek aja Ustaz ulang-ulang katanya. Tanya nggak tahu nyari tuh, nggak dibuatnya juga ada kan. Terserah dia kan. Waktu saya nyampe kan. Jangan pernah tinggal kalian zikir yang 300. Udah saya sampaikan ya. Kenapa? Itulah dikatakan Nabi itu nanti. Kita mati, kita bawalah apa yang dah kita biasakan. Kalau sudah dibiasakan dengan la ilaha illallah 3 kali, besarlah harapan kita nanti mati pun itu kita baca. La ilaha illallah. Nabi yang bilang. Enggak. Jangan lewat-lewat aja nih ya. Itu sebelah kau siapa yang biasa itu? Kok kosong itu? Hah? Sherry? Hah? Apa? Nggak ada lagi walinya. Itu dulu sebelum dia pering aja, udah ini nggak ada lagi tuh wali. Sherry lah. Heri Batok namanya. Bukan Heri Batok, Hari Tempurung, Heri Tempurung. Nggak ada, jadi Heri Batok. Saya udah sampaikan, bukan untuk dia, hanya untuk kita semua, ya. Nah, itulah dalil. Sakit ngaji juga cocok. Dia suruhnya ngaji, maka suruh dia tanggung lah. Mesti sehat. Karena Allah mensehatkan manusia itu kan mesti pakai obat ya kan? Iya kan? Betul enggak ini? Dengan penuh keyakinan. Sakit dari Allah Ta'ala sebab dari peganglah kau itu. Udah, tapi dengan syarat. Enggak boleh kan ngaji kayak gini, kadang ngaji, kadang enggak ada. Tapi entah kalian terpikir atau tidak, enggak tahu lah. Pernah saya pernah ngajar, apa yang saya alami, waktu ngaji dulu pun gitu. Udah ngajar sekarang, pernah sana, saya sakit, pernah. Tipul pertanyaan lagi, kenapa sampai sebegitunya? Kata si Hasan, orang kita butuh dengan ada ini semua. Butuh apa enggak? Butuh sehat, butuh duit, semuanya lah kita butuh. Udah ikuti peraturannya. Kan enggak apa ya agama sebenarnya. Apa kita ajarkan? Ngaji, jawabannya. Kita sakit, yang bikin sakit siapa? Allah Ta'ala. Kita suruh yang ngaji. Masa disakitkannya? Nggak cocok ya kan, logikanya. Atau kita punya masalah, dia yang buat masalah itu. Kita ngaji. Inilah doa-doa yang tadi lapaskan itu. Ya Allah, aku punya masalah. Lepaskanlah aku dari masalah itu. Kita ngaji. Doa juga, tak dilapaskan lagi. Itu termasuk yang tadi saya bilang, nggak kita lepaskan, tapi kita sudah minta dengan perbuatan supaya digolongkan orang yang peduli dengan agama. Udah. Doa yang tak dilapaskan dan seterusnya. Kalau nggak paham tanyalah. Jangan capek-capek aja, saya nggak apa-apa, nggak ada gunanya ya kan. Jangan terbalik. Nah, yang kebalikannya ya. Awak sakit biasa aja ya padahal ya. Karena kalau kerja bisa atau yang lain bisa, ngaji enggak. Cocok disembuhkan apa tidak? Nah, jawab. Itu yang saya masih kaji itu jelas, ternyata bisa dibuktikan. Sakit ini kan, demam nggak enak badan makanya nggak ngaji. Tapi kalau mengejarkan duit, sehat badannya bisa, di pala-pala bisa. Kalau ngaji nggak usah lah. Cocok disembuh ya apa enggak? Heran. Tahu aku jawabannya kan? Bilang berdiri sendiri ya. Nggak usah bilang orang, berkelahi nanti. Iya. Ya mudah-mudahan kalian nggak kenal penyakit yang saya rasakan. Saya pendarahan, macam orang beranak, darah merah sampai akhirnya hitam kental, macam orang beranak itu lah. Saya ngajar tetap kok. Nggak pernah saya bilang sama kalian saya sakit, nggak ada. Kalau kita bilang, mulut kan panjang lah nih ceritanya. Sakit satu, ya kan? Pendarahan. Oh iya, gua pendarahan dia, sampai darah kami baik. Diam aja, aku ngajar dia. Dia kau buat malu aku, ngajar. Mana kalian tahu? Kayak pempes ngajar. Udah. Kalau udah kayak gini, nggak usah minta lah sama Allah Ta'ala lah. Nggak usah minta pun. Itu janji Allah Ta'ala itu. Tengok dalam kitab aja. Ikhlas aja apa nih, beribadah. Akan ku beri lebih dari orang minta. Apa lagi? Akan ku beri lebih dari orang minta. Udah enak lah kan. Datang aja apa yang inginkan. Tapi syaratnya kayak gitulah. Nah. Cuman apa Nabi?
Coba renungin. Dan ini bisa kita buktikan. Kelaskan aja ibarat ibadah. Tapi kalau macam tadi kebalikannya, kita sakit, kita punya masalah pula, hujan sikit, nggak ngaji, ya. Itu hujan nggak ngaji. Berapa tadi jamu tuh kau jual berapa Sanda? 5.000. Jadi kalau 100 botol 5.000 lah ya. Iya kan 5.000 kan? Telepon orang Sanda, kau sakit nggak ngaji? Nggak ngaji lah. Nggak enak badan. Telepon tah. Tahun nggak kerja. Buat Sandanya anak pabrik 100 botol. Karena masuk malamnya minum jamu nih. Pergi nggak kau? Pergi, kalau kita pergi ngaji pergi. Itu kurang, ada kurang kita. Kalau 100 botol 1.000 botol pun aku nggak betul sakit lah kalau namanya itu. Gitu ukurannya, timbangannya. Seratus botol 500.000 kita bayangkan kan? Gimana? Nggak enak badan tadi hilang tuh? Iya. Berarti ngaji mesti pergi. Itu makanya masuk iklan ya, ada orang tua dulu, abang saya bukan orang lain, orang rajin kali ngaji. Kerjanya tukang tempel ban. Bawanya alat kalau mau ke pasar kok dari rumah. Dia demam, dia tinggi juga, dari nafkah kan wajib ya, tinggi lah dia. Jadi nggak lama balik dia. Tengoknya anak istri yang dibuka rumah. Namanya, ada apa ya? Apa yang tinggal lagi ya? Nggak ada. Jadi kok ngapain kok berhenti? Pengen keluar dari mulut kalian tuh. Karena kalau siapa kok nggak ada dari mulut, ayah nggak usah kerja lah, kenapa? Ayah sakit, nggak ada ya. Kok cari duit? Kalau nggak mesti kerja. Itu aja pengennya. Ngeri kali ya. Nggak keluar dari mulut anak atau istri, nggak usah kerja lah dulu, sakit kok. Yang penting duit ya kan. Biar aja kerja. Mati dari situ ya. Kejam kali. Itu nggak bahasa gitu, nggak diucap karena gitu aja. Nah ini kita hadapi setiap hari. Mujar kalau ya goreng itu si siapa yang mujar yang goreng? Hah? Mujar. Kalau nggak kamalkan rugi kok. Waktu goreng itu banyak berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya dong. Ini banyak lagi pahalanya. Jalan terus. Goreng juga ya kan. Nah kalau gini nggak saya heran kok nanti. Kalau ada orang beli goreng pisang 1 5.000. 10 biji 50.000 kasih. Udah banyak ya. Dekat sama yang punya ya. Nanti kadang lupa. Apapun pekerjaan kita, orang baca bismillah aja kata Nabi diberkati ya. Setiap memulai pekerjaan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan memberkahinya. Berkah apa aja salah. Mesin rusak, mesin kereta mana rusak, Allah tunjukkan ini dan rusaknya ini tuh. Enak aja semua itu. Itu yang berkah itu. Udah tuh sebentar siap. Yang mau awak kerjanya sepele, lama gak siap-siap ya kan. Ada gitu. Nggak cocok pula beratnya, udahlah. Wajib dia baca Fatihah dan segera karena bahwasanya ia tiada berpindah ia daripada tempatnya, kan nggak berpindah karena Fatihah itu tempatnya berdiri gitu ya. Dan jika tiada ingat ia akan dia hingga diperbuatnya akan umpama rukun yang ditinggalkannya daripada rakaat
yang kemudiannya, nah, memadailah akan dia perbuatan itu ganti daripada kadar daripada rukun yang ditinggalkannya, ya. Kena hajat, kena jatuh ya pada tempatnya. Kalau dia hingga apa tadi sampai mana, ulang balik lah ya. Dan jika tiada ingat ya akan dia, tadi kan masalah Fatihah sa'adan dibaca belum tadi ya, balik ulanglah dibacanya yang tadi, karena tempatnya Fatihah itu tempatnya di berdiri, baca ulang balik hingga diperbuatnya akan umpama rukun yang ditinggalkannya daripada rakaat yang kemudiannya, memadailah akan dia. Jadi nanti dia kalau udah sampai rakaat kedua itu baru kira rakaat satu, yang satu nggak dikira tadi tuh, nah lupa. Nah, gitu maksudnya ya. Dekat yang kemudiannya memadailah akan dia, diperbuatan itu ganti daripada rukun yang ditinggalkannya. Fatihah itu kan rukun, jadi dimarkat lah dimainkan. Makanya kalau kita nggak ada ilmu nggak usah salah-salahkan orang. Bisa jadi orang itu dia berilmu manjur di markat. Ada apa yang manjur kalau markat? Dia nggak ilmunya. Rakaat yang pertama itu nggak dihitung gitu. Markat lah dia. Jadi maksud kapan hari itu karena dia nggak baca Fatihah itu karena nggak imam dia. Enggak. Rakaat kedua tuh jadi mulangnya. Dia lupa. Tak dibacanya, nah nanti dibacanya dah. Atau rakaat kedua tapi kira rakaat pertama. Diteruskan aja udah. Tapi dikira rakaat pertama jadi 5 rakaat lah dia. Nah gitu ya. Nah. Makanya kita kalau orang berilmu nengok orang kok ganjil ya sholatnya, biar aja. Dia dengan ilmunya, bukan dengan jahilnya. Ada lagi orang di balatuan dengan apa? Buang angin. 1 menit sekali bunyi pun tak buang angin tuh. Heboh orang, apa yang buat ini? Sambil kentut pula. Kan batal kan? Nggak ada yang mau nanya. Apa buat? Bayang rajin kali ke masjid, tapi kentut aja nganggur orang aja deh. Orang nggak ada ilmu, dia memang disusul baul, terus kentut aja. Sah semuanya, sah. Makanya jangan salahkan orang. Kita pakai ilmu lah. Atau kita pergi keluar kota, udah haji pula, anak muda mati, haji tapi sholat tinggalkan aja. Padahal nggak sholat, nggak tinggalkannya, karena jamak takdim deh, jamak takhir ya kan. Dia nggak ngerti. Kawan pakai ilmunya, nah gitu. Nah itulah dia ya. Jadi kita pasti sama ini. Jangan kita udahlah, udah aja. Waktu sholat asar sering ini. 3 rakaat apa 4 rakaat? Datang mati. 3 apa 4 ya? Berapa tetapkan? 3. Nanti sujud, udahlah, udah kira pas aja lah, udahlah. Aku yang lupa, udah pas ini 4 rakaat. Kita bikin yang itu umpamanya kan. Nanti kalau Allah Ta'ala menyerikan kita pun gitu, jangan marah. Makan ubi ya udahlah, kata Allah Ta'ala. Syukur kalau kasih ubi. Cuma ubi nggak kasih, jangan marah lah ya. Nah coba kira 3 tambah 1 rakaat lagi, ambil pasti gitu. Nah ambil pastinya. Kalau dalam agama maunya kita pakai ilmu yang pasti. Tasawuf jangan fikih. Selama ini kita pakai fikih aja, ya. Karena dalam ilmu fikih tak nyata haramnya makan, tak nyata haramnya pakai, tak nyata haramnya kerjakan ya, begitu lah fikih. Tasawuf enggak, tak nyata halalnya enggak makan, tak nyata betul halal baru makan, belum enggak. Itu bedanya kan. Apa nggak bisa kita ngamalkan tasawuf tuh? Bisa. Lapar kalau tidaknya perut awak. Entah apa namanya masan Cina tuh yang digoreng itu, nengok selera ya makanya. Jadi Ustaz, ini berlaku nggak ini untuk imam? Yang mana tadi? Yang ini Yang lupa tadi tuh? yang lupa atau yang lupa Lalai. yang lalai ini Berlaku. karena gini, taruhlah ditambah nih 1 rakaat karena lupanya kan dia wajib dengan sengaja nih. Udah. Makmum ribut lah ini. Enggak. Allah katanya. Nah itu makanya kalau makmum yang ngerti nggak ribut dia. Makanya sama-sama ada ilmu baru enak kita sedang berjemaah ini. Kalau kita sedang berjemaah ke masjid, semuanya najirnya, bilalnya, imam yang ada dengan ilmu, nggak ada ribut. Memang betul kau bilang ya kok naik lagi pak imam nih.
subhanallah naik aja dia nggak peduli. Tak peduli dia. Oh, kata si makmum. Berarti dia lupa nih rekaannya nih. Dah, tenang aja nggak benar. Dia ikut naik makmum, jangan. Makmum kok sini, aku nggak ikut naik. Dan dia udah rakaat kelima dia nih kan. Boleh makmum, tapi wajib ikut imam, nggak boleh diikut, udah salah. Dan ikut, itu pula. Tenang aja, jadi nggak ada masalah. Ini pada yang ngaji ini. Jadi kita tenang dalam keadaan bagaimana Ustaz? Duduk, tapi duduk tahiyat kita. Oh, duduk aja. Kan duduk dekat keempat kan duduk tahiyat kita kan. Imam naik. Karena ada kejadian tadi itu lupa segala macam. Kurang satu rakaat, tambahnya satu rakaat. Apakah makmum ikut? Enggak. Jangan duduk aja, tunggu aja dia duduk nanti. Dia salam tuh, dia salam. Tunggu aja. Ada nanti keterangan di sini nih. Bagaimana sikap makmum? Ada. Kalau diikutnya batal enggak? Atau mau barokah nggak ya? Mau parakah lah. Mau berapa ngapain? Mau supaya jangan nunggu-nunggu? Boleh. Parakah boleh, nunggu imam pun boleh. Yang bagus yang mana? Itu pertanyaan. Bagus nunggu imam lah. Nunggu imam lah, ya. Macam mana pun kalau kita makmum, sidang pembawa jalan, ada biar aja kita kemana-mana dah, kita belok aja kita. Marah dia kan. Kalian tadi awak nunjuknya. Tak mana orang tuh ya? Marah nggak kok? Pergi satu tempat, biar kita membawa kita ngikut aja. Lupa dia kan, tahap musing dia balik. Udah nggak usah diikut, dia tak kemana lantai itu sesat lagi. Marah nggak kau tuh? Marah lah. Sudah banyak kali masalah fikih yang kita belum tahu. Nah, jadi hari Kamis itu kan ngaji di rumah ibu-ibu penuh tanah setina. Jadi saya ceritakan baiklah masalah wadi, mazi, mani. Bingung sebenarnya nggak tahu. Itulah. Apa itu wadi? Yang parah orang apa itu wadi itu? Orang Jawa katanya. Iya. Puasa kalau. Anggap sepele kan? Jangan. Wadi itu ialah air yang keluar setelah kita buang air kecil. Hukumnya apa? Najis. Itu masih bahaya. Perempuan terutama tersentak banyak perempuan. Perempuan sekedar kerja-kerjaan di rumah, ya. Itu mau keluar wadi itu. Menanggung yang berat-berat, biar geser sana, geser kemari. Ruangannya ini juga, geser sana, apa geser sana, geser kemari kan? Itu juga. Nah, keluar wadi itu. Atau mengiringi kencing, habis buang air kecil keluar dia lagi. Itu maka kita disuruh istibra, kalau kencing, sebagai habis itu. Mau dia keluar lagi itu, wadi namanya. Orang apa itu, Jo? Orang Jawa saja. Wadi. Wadi. Udah. Hukumnya najis. Nah, sholat kalian perempuan ini udah ngejeng-ngejeng beres-beres rumah, pakai dalam buka aja saya bilang. Pasti nggak tahu kita. Udah bernajis ya kan? Berdoa, marah pula sama Allah, aku dikabul-kabulkan doaku. Kau yang kutanya Allah, bukan aku. Kenapa najis sudah kan? Dah. Apalagi yang namanya yang keluar dari diri kita nih, mazi, hukumnya najis juga. Kapan keluarnya? Tatkala bangkit syahwat, atau melihat, atau mendengar, atau bersenggolan, mau keluar, hukumnya apa itu? Najis juga. Nggak wajib mandi, cuci bersihkan aja lah, ya. Ini kadang-kadang kesalahan aja, apalagi banyak yang muda-muda ngaji itu, yang berburu anak satu, anak dua, atau kejut-kejut lah. Memang disunatkan kita mukadimah sebelum berhubungan, sunat mukadimah. Mukadimah tahu kan ini kan? Kalau nggak tahu tanya. Jangan lama-lama, keluar nanti mazi itu. Nggak kita cuci, najis orang. Takdirkan jadi anak, itulah anak yang berkudisan segala macam. Itulah bahayanya. Cuci dulu. Makanya kelamaan mukadimahnya. Dali. Jangan malu-malu bertanya.
Kalau masih muda mungkin nggak lama lah mukadimahnya. Kalau udah tua 50 ke atas banyak mukadimahnya itu. Ya San. Paksa minum madu lagi dulu ya kan. Pesan masih Anda lagi jamu pakai telur ya. Awas, nanti keluar najis itu. Kita teruskan, berarti najis orang haram hukumnya. Bersihkan dulu. Tapi ada juga yang jawab, kalau dicuci dulu udah nggak apa lagi kita. Siapa bilang? Orang nggak pernah nengok ayam belaga deh, ayam jago, orang laga ayam, gimana? Siapa tahu deh itu, ya kan kan, udah keruk-keruk tarik, siram lagi, dimandikan, segar lagi dah, segar bukan loyo. Ini nyoba apa belum dah? Nggak bisa lah nanti, bodoh kali, setan dengarkan. Tambah hebat dia. Kalau letoy, beli jamu Chandra, pesan boleh. Dia boleh pesan nih jamunya. Jamu itu, jamu apa lagi kuat makan apa ya Chandra? Nah, kewanitaan. Itu perlu dibeli tuh kewanitaan. Cuman kalau nggak kurang reklamenya, nggak apalah saya jadi reklamenya ya. Kalau perempuan suka minum jamu, aromanya enak. Seperti anak bayi baru setahun, wah ini kan enak aja tuh. Aromanya enak kan, minum jamu enak wanginya. Banyak kali yang udah hemblak aja. Jangan banyak makan jengkol, enak aromanya. Tak jadi, mukadimahmu tak jadi ya kan. Tak ada ya. Bang, tidur lah capek abang nih. Jamu. Jadi banyak salah paham perempuan-perempuan ini. Pikirnya kalau habis beranak minum jamu. Enggak. Jamu lah. Beranak terutama. Tengah berapa minum jamu lah. Apalagi jamu di depan mata kita ada sekarang. Boleh pesan pula ya kan. Jamu apa maunya? Maka Sandra ini istrinya macam umur 25 aja ya kan. Kalau orang bilang apa salah glowing mata ya. Belum jamu kuat. Itu li. Boleh pesan sama dia. Dia nggak dibilang boleh pesan sama dia. Jamu ini. Boleh pesan. Harga nggak naik pula itu. Kecuali pakai telur ya, itu naik sedikit ya. Kau yang bilang itu bukan saya itu, telur bilang. Sudah toh. Jadi sholat kita habis turkan ya masih tambah lah. Walaupun kita jadi imam. Malu sama Allah Ta'ala, malu sama orang. Nampaknya lalai, nggak peduli. Saya ceritakan itu berulang-ulang dah saya lakukan bukan sekali dua kali. Sembahyang Jumat. Jadi habis hatib turun, komat lah. Nggak sah tapi hatibnya khutbahnya. Berarti nggak sembahyang Jumat kan? Masih sembahyang zuhur kan? Sembahyang zuhur aja kan? Nggak ada urusan. Karena di depan lagi. Sab kedua, sab ketiga, masjid rame, masjid Al-Falah tengah dulu ya, sembahyang zuhur aja. Orang komat sembahyang Jumat, saya sembahyang zuhur. Ya sembahyang sendiri aja lah. Pengen kali saya nanya, nggak ada yang nanya kan? Komparkat kan gitu terus, nggak ada nanya. Banyak kali jahil orang dalam masalah sholatnya. Termasuk Tanjung Mulia, itu Masjid Jami Tanjung Mulia. Saya sembahyang zuhur. Jadi saya bilang sama Najir ya, Ustaz, ini cemana nih sembahyangnya? Kenapa? Nggak sah tuh. Nggak sah semuanya. Saya gimana nggak sah tuh. Karena si Atibnya tidak baca selawat. Dalam rukun khutbah selawat itu rukun, nggak baca selawat. Oh, itu kan mudah. Kalau nggak dia yang baca selawat, kita lah baca selawat ya. Nah. Maka banyak nggak ngerti. Maka kalau kita masuk ke masjid itu memang najirnya, imamnya, bilalnya pakai ilmu, enak kita sembahyang coba. Najir bukan model bisa pertama dibuka pintu deh. Nengok nyari orang masuk masjid mana? Udah cukup apa pula? Ajan gua. Gitu. Tugas dia itu. Kalau masjid orangnya sedikit, nggak boleh ajan dulu, tunggu dulu. 40 orang masjidin udah masuk. Kan dia tahu orang situ mana kan, pendatang mana, orang situ mana. Nah, baru dia ngajak. Baru ajan.
nggak asal jadi aja. Sekarang udahlah, macam mana lah, orang ustadz-ustadznya pun nggak open lagi udah ya. Bukan nggak mau nenggurnya, nanti apalah disalahin. Udahlah, nggak usah sok kali ya kan, ya kan San? Padahal begitu syarat itu. Kalau syarat kurang rukunnya, berarti sembahyang zuhur, nggak sembahyang Jumat. Kalau kita sembahyang Jumat haram lagi tidak sah, nggak ada syarat. Dan Jumat itu diduluin dua khutbah sama sembahyang Jumat 2 rakaat. Itu mengenai Jumat itu kenapa 2 rakaat? Karena khutbah itu dikira 2 rakaat. Oh, akhirnya makanya 2 rakaat aja. Kalau nggak sah khutbahnya, kurang rukunnya sembahyang zuhur lah kita. Udah akhirnya ya. Kadang-kadang ada juga orang yang bertanya, tapi Jumat berikutnya, semalam Jumat kok tinggi gitu, kok tinggi Jumatnya? Ada yang tinggal kalau kita jamal senjapnya. Orang nggak sah imamnya, pakai kain di atas di betis, nggak pakai pakaian dalam, celana dalamnya nggak pakai. Apa kabar waktu dia sujud? Nampak Pak ini kan, buka aurat, nggak sah. Saya nengok lagi sunat, aduh kayak gini bakal jadi imam dia, adalah pulang saya, pindah masjid lain. Kenapa sampai pindah? Nah, kok sebegitunya? Memang iyalah. Tapi lu kepengen digolongkan orang peduli dengan agama. Kalau kita adalah biar aja, nggak peduli dengan agama namanya itu. Ya asal jadi aja ya. Ibadah ini masih dengan ilmu. Jangan kan untuk akhirat, untuk dunia aja pun kalau kena ilmu kan kacau ini. Nggak bisa. Saya ada ilmunya. Sudah ya. Maka sempurnalah dengan perbuatnya itu rekaatnya. Jika ada ya akhir rekaat seperti sujudnya yang kedua, dan jika ada ya pertengahan rekaat seperti Fatihah atau ruku, dibilangkanlah ganti daripada yang ditinggalkannya. Maka hendaklah disempurnakannya akan yang ditinggalkannya daripada sembahyangnya. Yang mana? Jika ada ya pertengahan rakaat, yang itu mundur lagi. Karena jatuhlah ia daripada tempatnya, maka sempurnakanlah dengan yang diperbuatnya itu. Kalau pada tempat sempurnakan, masih tempatnya. Macam tadi juga, Fatihah itu daripada berdiri ya, sempurnakan. Jangan waktu ruku, tadi aku Fatihah nggak sah, baca di ruku nggak sah. Nah, gitu. Jika ada ya akhir rakaat seperti sujudnya yang kedua ya, akhir rakaat ya. Jika ada di pertengahan rakaat yang seperti Fatihah atau ruku yang dibilangkan dia ganti daripada yang ditinggalkannya, maka hendaklah ia sempurnakannya akan yang tinggal daripada sembahyangnya itu. Tambah 1 rakaat lagi. Gak sah tadi itu kan, nggak dihitung. Nah gitu ya. Orang banyak kali hayal baca Fatihah di ruku, ada yang tidur benar. Nah, maka saya tahu karena pertanyaan orang. Cuman Ustaz, saya rakaat kedua tidur saya gitu. Gimana salah itu? Rakaat kedua tidur, biasalah perempuan yang capek urusan rumah, urusan anak. Jadi waktu rakaat kedua dia tidur. Gimana sholat saya itu? Batal udah nggak batal, sebenarnya batal, ulang lagi lah. Nah, ya Ustaz, itu ulang putuskan sholat atau diulang lagi? Ulang lagi lah, tadi udah batal udah. Putuskan Ya, orang udah batal sholatnya, nggak diputuskan udah batal. Jadi ada yang tidak sah, ada yang batal. Kalau tidak sah, yang dari mulai udah nggak sah. Batal itu didahului dengan sah, baru batal ya kan. Macam-macam tingkah laku manusia. Tapi kalau ada ilmu nggak susah.
tidur udah tenang ya, tidur aku dah nih, berarti dah tak salah aku nih, ulang balik lah deh ya. Baiknya, udah nggak usah, kecuali pantatnya terangkat, jadi batal wudhu. Tidur duduk nggak batal, kecuali apabila punggungnya tetap terangkat gini, udah batal, ambil wudhu lagi. Rugi ambil wudhu lagi? Enggak, biasakan ini. Jadi jangan dimanjakan nafsu ini. Kan kita udah ambil wudhu, terasa mau buang angin kan, buang aja. Ambil wudhu balik. Yang udah pasti sekali ngambil wudhu sama 2 kali ngambil wudhu, mana banyak pahalanya? 2. Udah kita ambil, berdiri kita sejadah. Terasa mau keluar lagi, udah cocok lah kok. Ambil lagi wudhu. Macam gitu, biar aja, kenapa? Nanti nggak mau lagi dia nganggu dari situ, dari jalan yang lain lagi. Saya tadi nggak pernah bosan nih ya, dari mana caranya lagi? Itu kalau yang tadi dulu kalau berdiri tuh tidur dia udah ngantuk lagi. Karena kalau Jumat tuh mau dia. Ya iya memang yang mau jatuh benar. Jadi kalau itu ngambil wudhu gimana? Wudhu nggak batal. Dia kan berdiri. Nggak berdiri. Kenapa? Tidur dia. Tertidur. Sembahyangnya nggak sah. Wudhunya? Wudhunya nggak apa-apa. Karena di situ kan yang membatalkan kan kalau wudhu Tidur duduk. tidur. Kan tidur duduk bukan tidur berdiri. Tidur duduk yang tidak tetap punggungnya. Kalau terangkat gini, ini kan dia nggak ini memang udah terangkat gini. Makanya kalau gitu nggak batal. Makanya kalau gitu nggak batal. Ingat rumusnya itu. Yang batalkan wudhu itu ialah tidur duduk yang tidak tetap punggungnya kata. Kalau tidur berdiri nggak dihitung. Yang kenapa tidur duduk yang nggak tetap punggungnya, kalau ada tertidur akhirnya keluar anginnya, keluar anginnya. Kalau berdiri kan nggak tertutup dengan pantatnya tadi ya, udah betul kan? Apalagi orang gemuk payah dah kentut berdiri itu. Terpaksa terang-terang anak kalian cuman nih. Coba kau dah. Kalau mau kentut buang angin pun kalau lagi berdiri, pasti kau angkat kaki satu kan? Betul enggak ini? Nah, kok payah-payah kali? Kalau yang kurus-kurus nggak betah. Kalau saya lempeng aja itu. Karena gini kan tidur itu kan di situ kan kenapa lah batal? Karena tidur tadi katup katanya kan gitu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya macam tidur ini benar gimana? Dia kan gemuk sih. Apakah kita lakukan batal? Misalnya kalau katanya orang duduk, kalau dia duduk, kalau pantatnya duduk itu langsung menggunakan tapi Kalau berdiri kan bisa. Maksudnya gini Julkaden, tidur duduk yang tidak tetap punggungnya. Kalau tetap nggak batal. Iya, karena kalau begini kan maka batal karena kalau dia terangkat bisa saat itu keluar anginnya. Iyalah. Tapi kalau nggak terangkat dia nggak bisa keluar. Nah, makanya nggak batal. Nggak batal tidur duduk, tetap punggungnya nggak batal. Ini kan tak ingin tanya. Kalau berdiri macam-macam kami yang kurus ini gampang aja kalau dia. Tapi kalau yang dalam kitab tuh nggak, yang batal wudhu itu apabila tidur duduk yang tidak tetap punggungnya itu yang batal. Berdiri nggak disebutkan situ. Nggak pula saya nambah-nambahnya lagi. Karena di kitab apa saya baca gitu Ustaz. Di kitab apa tuh yang Muta Al-Badin, dia batal walaupun bersender katanya. Kalau bersender batal. Biarpun tetap bersender batal. Sendernya itu buat berdiri pun walaupun bersender. batal. Batal gitu. Iyalah. Walaupun itu tidur duduk tapi bersender batal. Jadi gimana? Ulang balik kita ngaji wudhu, batal wudhu. Nggak apa-apa. Mereka cuma nanya itu. Nah, gitulah ya. Itulah kadang-kadang kita lupa dengan kaji di bawah. Terus naik kan, lupa ke bawah. Akhirnya Tuhan dicarinya. Gila lah jadinya kan. Sifat 20 nggak hafal, Tuhan dicarinya. Kalau kita sholat Jumat tuh ketidur kan, yang mereka atau dalam agama enggak lebih baik, lebih abdul kita ambil wudhu lagi atau kita sholat? Batal apa doa? Enggak, Nggak batal salah lah. Kenapa yang berdoa lagi? kita nggak tahu batal atau enggaknya, Ustaz, mungkin Nggak tahu kan? Ya udah kira tahu, kira ada. sudah. Walaupun kira ada wudhu. Walaupun asal dari rumah naik kereta sampai masjid kan, aku ada wudhu apa nggak? Ada hukumnya. Enggak telayang maksudnya. Iyalah. Kan telayang. Nah, kita nggak tahu apakah kalau nggak bergerak enggak ya? apakah kita punya apa namanya punggungnya terangkat bergeser atau Nggak tidak. tahu kan? Nah, udah. Lebih baik yang mana kira-kira? Berwudhu lagi atau terus? Jangan kalau berwudhu lagi makruh. Oh gitu. Buang air jangan. Ada udah. Maksudnya nggak dalam kategori memperbaharui wudhu lebih baik nggak? Bukan memperbaharui itu, yang dikatakan memperbaharui itu sudah dipakai pada pembaharuan. Kalau nggak ada kan memperbaharui apa? Asal sampai maghrib
Dah. Nah, udah saat maghrib mau sembahyang isya. Ambil duduk, itu baru duduk silakan. Kalau misalnya ada mau nunggu isya, memang udah duduk ada, masih perbarui. Yang diperbarui itu belum dipakai, uduk tadi. Udah dipakai baru perbarui, baru sunat namanya. Kalau nggak makruh, nggak boleh buang air banyak. Kita makruh banyak, ini makruh aja kita ngambil uduk pun banyak kali airnya. Apalagi mandi wajib ya, nggak boleh banyak. Dan kalau di masjid haram loh Ustaz, wakaf orang. Oh iyalah, lebih jauh lagi lah kalau gitu. Dan Jumat kalau tanya kamu. Lebih parah lah betul. Ya, maksudnya biar banyak pahala yang wakaf itu. Itulah kata orang enak di kau, tak enak di aku. Kenapa nggak membayar pahala yang wakafnya? Banyak ya, Ya uak lah, uak ini sedekah nih ya, katanya sedekah ini uang ada di depan uak nih. Set. Jadi uak apa bilang lain apanya nih? Niat sekarang. Niatnya mau makan rumah orang kan, niat makan banyak supaya banyak pahala. Enggak. Teman-teman Kenapa yang bilang? Kalau saya bilang pertanyaan cari penyakit ini. Jadi kalau jangan tertidurnya, kalau terlayang masuk tertidur Pak? Terlayang. Nah gini, terpaksa kita belajar mana yang dia katakan tidur, mana yang terlayang. Yang katakan tidur kadang-kadang khutbah kan wajib dengar sebenarnya itu kan. Kita masih dengar, tapi nggak dengar apa katanya cuman belum tidur sama itu. Belum terlayang, nggak tidur namanya. Bisa dengar suara dengar, tapi entah apa di belakang nggak tahu. Kayak gitu kan. Itu untuk tidur Pak? Belum tidur, masih dengar kok. Yang tidur itu nggak dengar apapun. Berarti kalau berdiri itu masih dihukumkan belum nggak tidur? Enggak, dengar kok. Jatuh. Karena dia udah nggak ada. Itu memang parah betul itu dah. Bisa betul. Iya tahu saya itu. Orang di kantor pun tidur dia. Kau nggak tahu kan? Kawan-kawan kau itu cerita tuh. Karena itu parah tidur kan tuh. Makan tidur ya? Makan pun tidur tuh. Bisa ada silina. kan? Udahlah. Kalau sekarang apa ya tidur ya kan? Tidur Oh, gitu. Sama saya di jam 1, jam 2 sih yang habis. Sudah nyaru tengokan gitu ya. Nah, Entah apa gitu. Macam mana nggak mau ngaji kayak gini? Udah tinggi naik, di bawah masih banyak yang lupa lagi. Nah sebab yang batalkan sholat ya kan. Nah, bermula ya, bisa kaji kita dulu ya. Bermula tempat memadai akan dia yang diperbuatnya itu, ganti rukun yang ditinggalkannya. Tandai ya, itu ya. Bermula ya, datangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.